Nah, hari ini kita belajar mengenai fungsi determinan. Oke, sebelum masuk ke situ, apa yang kalian ingat dari determinan matriks? Apa yang kalian ketahui dari determinan matriks yang sudah dipelajari di SMA? Rumus determinan apa waktu SMA itu? Ingatlah, waktu SMA rumus determinannya. 1 per A 1 kali per A kali A kali D dikurang B kali C. A kali D. A kali D kurang B kali C. Kurang Pakai 1 per lah. Pakai 1 per. Pakai 1 per. Pakai 1 per determinan itu. Enggak. Enggak. Ada, Bu. Enggak, Bu. Ada, Bu. Ada lah. Yang C, 1 per itu yang mencari inverse. Iya loh. Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Waktu SMA. Iya, Bu. Kalian sudah belajar determinan. Misalnya ada matriks A yang entry-entry-nya adalah A, B, C, D. Nah, determinan A. Tes. Masih terdengar suara Ibu? Masih, Bu. Masih, Bu. Oh, bentar. Sudah nyambung lagi lah nih? Sudah jelas? Tadi jelas, Bu. Jelas, Bu. Oh, jelas. Oke. Masih ada screen-nya loh. Nah, lalu determinan A. Apa tadi rumusnya? A kali D dikurang B kali C. Nah, A kali D dikurang B kali C. Nah, pernahlah terpikir dapat rumus A kali D kurang B kali C ini dari mana? Ini suara Ibu putus-putus lagi kah? Putus-putus. Bentar. Ibu mencari sumber internet yang baik dulu lah. Bentar.
Jelas bener, Bu. Oke. Jelas, Bu. Nah, rumus determinan AD kurang BC. Nah, pernahlah terpikir dapat rumus ini dari mana sih? Kalau ini kan untuk determinan matriks berordo 2 kali 2. Nah, kalau misalnya ukurannya 3 kali 3 gimana? Tambahi 2 di depan, Bu. Antar di belakang. Gimana? Tambahi gimana? Tambah. Taruhin. Misalkan nih kan C, A, B, C, D, E, F. Maka AC dan BD di belakang. Baru dikalikan secara diagonal. Oke, ya, sip. Oke, untuk 3 kali 3. Kalau 4 kali 4? Tambahkan 3 di belakang. Arius. Yakin kah, Yudi? Tidak bisa, Bu. Udah Yakin berlaku. karena Oke. Nah, hari ini kita belajar mengenai determinan. Yang pertama dulu, sebab pertama adalah fungsi determinan. Oke. Nah, di fungsi determinan, di sini ada definisi yang pertama, permutasi. Permutasi himpunan bilangan-bilangan bulat 1, 2, sampai N adalah susunan bilangan-bilangan bulat ini menurut suatu aturan tanpa menghilangkan atau mengulangi bilangan-bilangan tersebut. Jadi bilangannya tetap sebanyak M itu tanpa ada yang dihilangi dan tanpa ada yang diulangi. Nah, contoh 1. Nih ada himpunan bilangan bulat 1, 2, dan 3. Nah, permutasinya apa aja nih permutasinya? Permutasinya kita susun bilangan ini, 3 buah bilangan ini tanpa ada yang terulang. Berarti ini kan 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Nah, ini bisa juga kita cari dengan pohon permutasi. Mungkin kalian sudah familiar sebenarnya dengan pohon permutasi ini. Ini kan ada 3 bilangan. Kalau misalnya kita pakai pohon permutasi berarti ada bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Nah, ketika angka pertamanya itu adalah 1, berarti kan kemungkinan di angka keduanya adalah 2 dan 3. Iya kada? Kalau yang ini, kalau angka pertamanya sudah 2, berarti kemungkinan di angka keduanya ada 1 dan 3. 1 dan 3. 3. Terus yang ini, kalau sudah 1 dan 2. 1 dan 2. Nah, tadi kan kita mau menyusun 3 bilangan. Nah, ini sudah bilangan pertamanya 1, bilangan keduanya 2. Berarti bilangan ketiganya adalah 3. 3. Oke, supaya beda. Bentar. Nah, lalu berarti bilangan ini 1, 3, selanjutnya 2. Ini 2, 1, 3. 2, 3, 1. 3, 1, 2. 3, 2. 1. Nah, dari sini kita bisa dapat nih bilangan pertama 1, 2, 3.
ini 1, 2, 3. Terus permutasi pertama, permutasi kedua 1, 3, 2. Yang ini. Dan seterusnya sampai ada 6 buah permutasi. Bisa dipahami ya, yang contoh 1 ini mudah ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Di contoh 1, sebelum kita masuk ke contoh 2. Belum ada. Kita lanjutkan ke... Nah, itu tadi kan kalau di contoh 1, menyusunnya itu 3 buah bilangan bulat saja. Nah, gimana kalau di contoh 2 itu ada bilangan bulatnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Gimana cara mencari permutasinya? Lebih mudahnya itu kita gunakan pohon permutasi sama seperti di contoh 1 tadi. Nah, ketika kita menggunakan pohon permutasi di gambar 2.1 ini kan bilangan pertamanya 1. Oke, kan ada 1, 2, 3, 4 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ketika bilangan pertamanya 1 kan berarti kemungkinan bilangan keduanya adalah 2, 3, 4. Lalu nanti di sini sudah ada 1, sudah ada 2, pasti di kemungkinan di bilangan ketiganya itu kemungkinannya ada 3 dan 4. Selanjutnya sudah ini 1, 2, 3, pasti selanjutnya 4. 1, 2, 4, pasti selanjutnya 3. Seperti itu. Bisa dipahami lah mengenai pohon permutasi di gambar 2.1 ini. Bisa, Bu. Oke, ada yang bingung kah dulu Bisa, Bu. mengenai pohon permutasinya yang di gambar 2.1? Tidak, Bu. Nah, dari pohon permutasi itu didapatlah ini permutasi yang didapat ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3 berdasarkan pohon permutasi yang ada di bawahnya tadi yang di gambar 2.1. Nah, Ibu perkecil sebentar. Nah, berdasarkan pohon permutasi yang ada di sini di gambar 2.1 ini didapat permutasinya ini kan 1, 2, 3, 4 yang ini. Terus 1, 2, 4, 3 yang ini dan seterusnya sampai 4, 3, 2, 1 nih. 4, 3, 2, 1. Bisa dipahami ya yang ini ya. Nah, dari situ bisa kita lihat cara menyusun cara mengetahui banyaknya permutasi. Oke, ini masih 3 bilangan, 4 bilangan. Kalau misalnya banyak kan lumayan juga kalau misalnya kita mencari. Nah, jadi cara mencari banyaknya permutasi itu, nah kita lihat di sini untuk yang 4 bilangan, kita lihat kan 4 bilangan nih, 4 bilangan yang disusun. Ada 4 bilangan yang disusun. Nah, bilangan pertama kan bisa diisi dengan 4 bilangan 0, 1, 2, 3, 4. Atau kemungkinannya berarti di kemungkinan bilangan pertama ini ada 4 bilangan yang bisa diletakkan di kotak pertama. Anggaplah kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat. Maksudnya bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat. Nah, ada 4 kemungkinan. Nah, selanjutnya di kotak kedua, ketika tadi dia sudah diambil 1 di pertama ini, maka di kotak ketiga, di kotak kedua hanya tinggal 3. Hanya tinggal 3 kemungkinan nih seperti ini. Nah, kan di kotak pertama ada 4 kemungkinan nih. 1,
2, 3, 4. Lalu di kotak selanjutnya kemungkinannya itu hanya 3 aja lagi. Kan di sini cuma 3 nih, 1, 2, 3. Terus di cabang yang ininya lagi cuma 3 juga, 1, 2, 3. Nah di sini banyaknya kemungkinan angka itu hanya 3. Lalu selanjutnya di kotak ketiga, nih di kotak ketiga Oke, maaf tadi internet terputus lagi. Nah, tadi di kotak pertama ada 4 kemungkinan, di kotak kedua ada 3 kemungkinan, lalu di kotak ketiga kan hanya ada 3 nih, hanya ada 2 kemungkinan. Lalu di kotak keempat hanya ada 1 kemungkinan. Nah, kemungkinan itu kita kalikan nih. Jadi didapat 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ada 24 cara untuk mengisi kedudukan itu. Nah, di sini ada 24 permutasi yang dihasilkan di contoh 2. Misalnya ditanyakan banyak permutasinya aja, kita cukup mengalihkan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, secara umum jika ada himpunan 1, 2, dan seterusnya sampai N, jika ada N bilangan bulat, maka itu akan mempunyai N kali N kurang 1 kali N kurang 2 dan seterusnya hingga kali 2 kali 1 permutasi yang berbeda atau yang dikenal dengan N faktorial. Apakah sudah pernah kenal dengan bilangan faktorial? Sudah kenal dengan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi mengerti ya faktorial itu seperti apa? Nah, jadi di contoh 2 tadi kan di contoh 2 ada 4 bilangan, berarti 4 faktorial. 4 faktorial artinya 4 kali 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada 24 permutasi. Nah, lalu di contoh, sama halnya dengan contoh 1. Di contoh 1 kan ada 3 buah bilangan. Berarti banyaknya permutasinya ada 3 faktorial. Berarti 3 kali 2 kali 1. Berarti ada 6 faktorial. 6 permutasi. Yang ini tadi. Nah, sampai sini bisa dipahami mengenai banyaknya permutasi. Bisa, Bu. Bisa. Nah, selanjutnya untuk menyatakan permutasi umum dari himpunan 1, 2 sampai N, maka kita akan menuliskan J1, J2 sampai Jn. Nah, jadi bentuk umumnya tadi itu bentuk umum dari permutasi yang ini, yang ini tadi bentuk umumnya adalah J1, J2, J3 sampai Jn. Suara Ibu putus-putus kah? Jelasnya, Bu. Putus sedikit gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih ini bentuk umumnya tadi J1, J2 sampai Jn. Nah, J1 adalah bilangan bulat pertama dalam permutasi.
Sendet, Bu. Tes. Ibu matikan, ini sudah kedengaran lah. Ibu matikan kamera ibu aja lah kalau misalnya, kalau lebih baik. Sudah, Bu. Kedengeran, Bu. Sudah jelas sekarang? Jelas, Bu. Oke. Nah, ini kan J1, J2 sampai JN. Tadi apa namanya? Bentuk umumnya, permutasi umumnya. Nah, selanjutnya, J1 itu adalah bilangan bulat pertama dalam permutasi itu. Terus J2 adalah bilangan bulat kedua, dan seterusnya. Nah, sekarang ada lagi inverse atau inversion. Inverse itu dikatakan terjadi dalam permutasi J1, J2 sampai Jn jika sebuah bilangan bulat yang lebih besar mendahului sebuah bilangan bulat yang lebih kecil. Jumlah inverse seluruhnya yang terjadi pada permutasi dapat diperoleh dengan yang pertama, carilah banyaknya bilangan bulat yang lebih kecil dari J1 dan membawa J1 dalam permutasi tersebut. Yang kedua, carilah banyaknya bilangan bulat yang lebih kecil dari J2 dan membawa J2 dalam permutasi tersebut. Sampai seterusnya sampai J yang terakhir. Nah, supaya lebih paham, kita ke contoh 3. Nah, di contoh 3, coba kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama itu bilangannya ada 6, 1, 3, 4, 5, 2. Nah, bilangannya ada apa aja nih? Bilangan pertamanya apa? Bilangan pertamanya 6. Oke, 6 apakah lebih besar dari 1? Lebih besar. Lebih besar dari 3? Betul. Lebih besar dari 4? Betul. Lebih besar dari 5? Betul. Ya, Bu. Lebih besar dari Betul. Ya, Bu. Nah, jadi ada bilangan, ada berapa bilangan nih? 6 itu lebih besar dari berapa bilangan setelahnya? 5. Didapatlah 5 di sini. Paham lah? Paham. Oke, dapatlah 5 sudah Nina. Selanjutnya, kita ke bilangan kedua. Bilangan kedua dari permutasi ini adalah 1. 1 apakah lebih besar dari 3? Tidak. Tidak. Lebih besar dari 4? Tidak. Tidak. Lebih besar dari 5? Tidak. Tidak. 2? Tidak. Tidak. Nah, 1 itu berarti tidak ada kededa lebih besar dari berapa, makanya di sini inverse-nya 0. Karena dia tidak ada nih. Tidak lebih besar dari anggota yang setelahnya. Nah, selanjutnya bilangan ketiga apa? 3. 3. 3 apakah lebih besar dari 4? Tidak. Lebih besar dari 5? Tidak. Lebih besar dari 2? Iya. Nah, ada berapa bilangan jadinya? 1. Nah, di sini 1. Lanjut ke bilangan keempat, yakni 4. 4 lebih besar dari berapa aja nih? 2. 1. Terus 5 lebih besar dari 2. Berarti 1. Nah, dijumlahkan aja. Banyaknya inverse-nya ada 5. 5 tambah 1 tambah 1. 5 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ada 8. Bisa dipahami ya, yang pertama ini contoh 3I yang pertama ini. Nah, Bisa, Bu. selanjutnya yang kedua lagi, I kedua. II. Nah, di sini ada 4 bilangan. 2, 4, 1, 3. Banyaknya inverse-nya
Ada yang bisa membantu Ibu menjelaskan kenapa didapat 1 tambah 2 tambah 0 sama dengan 3 ini? Bisa. Itu Oke, karena Karena 2 lebih besar dari 1. Habis itu 4 lebih besar dari 1 dan 3. Habis itu 1 tidak ada, Bu. Tidak lebih kecil dari 3 jadi 0. Jadi sama dengan 3. wah, benar sekali nih. Mantap. ya. Oke, terima kasih Andini. Selanjutnya Tinggi, Bu. yang contoh III. Ada yang bisa menjelaskan kenapa tidak ada inverse dalam permutasi ini? Ada yang bisa menjelaskan kenapa? Karena 1 tidak lebih besar dari 2 dan 3 dan 4. 2 tidak lebih besar dari 3 dan 4. 3 tidak lebih besar dari 4. Iya, jadi 0 lah, 0 tambah 0 tambah 0. Hasilnya adalah 0. Jadi tidak ada inverse-nya dari permutasi yang 1, 2, 3, 4. Nah, gimana sekarang? Sudah lebih pahamkah mengenai inverse? Tadi kan ada yang, Bu, belum paham inverse-nya apa, ya. Sekarang sudah lebih paham lah inverse dalam permutasi ini. Paham, Bu. Alhamdulillah. Paham, Bu. Wah, Bu. Oke, sudah paham. Ada yang mau ditanyakan kah? Sampai sini dulu, sampai contoh 3. Inverse dalam permutasi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi Bu, untuk mencari inverse, kayak gini aja kan caranya Bu? Inverse dalam permutasi lah. Lain inverse matrix, Neneng. Iya, Bu. Inverse dalam permutasi. Nah, Ibu, iya. apakah misalkan ada gitu di soalnya itu -1, bagaimana itu Bu inverse permutasinya? Oke. Nah, kita kembali ke definisi di awal. Definisi kan ini inverse dalam permutasi, berarti pasti masih berkaitan dengan permutasi. Nah, permutasi tadi adalah himpunan bilangan bulat 1, 2, dan seterusnya sampai N. Jadi, dimulai dari bilangan 1 saja, jadi tidak mungkin ada bilangan 0 dan tidak mungkin ada bilangan negatif dalam suatu permutasi ini. Jadi tidak ada lah, kalau misalnya ada negatif 1 ya berarti itu bukan permutasi, seperti itu. Gimana, bisa dipahami? Oke. Nah, ada lagi yang mau bertanya sampai ke inverse dalam permutasi tadi? Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Nah, Lanjut. lanjut lagi ke definisi yang selanjutnya. Sebuah permutasi dinamakan genap atau bahasa Inggrisnya even jika jumlah inverse seluruhnya adalah bilangan bulat genap. Lalu dinamakan ganjil jika jumlah inverse seluruhnya adalah bilangan bulat ganjil. Nah, oke, kita ke contoh 4. Di contoh 4 ini, nah contoh 4 ini kan permutasi yang sama dengan contoh 1 tadi. Iya kan? Nah, di contoh 1, tadi dari contoh 1 kan kita sudah mencari nih permutasinya dengan pohon permutasi tadi. Didapatkan permutasinya ada berapa untuk bilangan 1, 2, 3? 0. Ada? Ada berapa permutasi? Ya, ada 6 permutasi. Yakni yang ini tadi. Ya loh, ada 6 permutasi tadi. Ada 6. Sesuai contoh nomor 1. Contoh 1 masih ingat? Oh, ini nih. Ini adalah permutasi yang didapat dari contoh 1. Masih ingat?
Masih ingat, Bu. Oke. Ingat, Bu. Nah, contoh satu yang ini, yang ini tadi, Dan di atas. permutasi lo dari bilangan 1, 2, 3 ada 6 buah permutasi. Nah, ini contoh 4 ini masih berkaitan. Nah, di contoh 4 ada 6 buah permutasi dari bilangan 1, 2, 3 ini. Ada 6 buah permutasi. Nah, banyaknya inverse-nya kita hitung banyaknya inverse-nya seperti kita menghitung banyaknya inverse pada contoh 3 tadi. Nah, di sini 1, 2, 3 banyaknya inverse-nya 0. Kenapa jadi 0? Karena 1 tidak lebih besar dari 2 dan 3. Dan 2 tidak lebih besar dari 3. Jadi 0 Jadinya inverse-nya. Nah, 0 itu diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Selanjutnya, permutasi yang kedua, kenapa inverse-nya 1? karena ada 3 lebih besar dari 2. Ada 3 lebih besar dari 2. Oke, sip. Selanjutnya yang ini kenapa juga nih? 2, 1, 3 nih kenapa inverse-nya 1? Banyaknya inverse. Karena 2 lebih besar dari 1. Terus yang ini? Selanjutnya? 3 lebih besar dari 1. Ada 3 lebih besar. 2 lebih besar dari 1. 3 lebih besar dari 1. Jadi ada 2. Oke, yang ini? Yang selanjutnya? Sama 3 lebih besar dari 1. 1. 2 lebih Dan besar. 3 lebih besar dari 2. Oke. Jadi ada 2. Yang ini? 3 lebih besar dari 2. Dan 3 lebih besar dari 1. 2 lebih besar dari 1. Oke, Jadi sip. ada 3. Sudah paham ya? Nah, klasifikasinya seperti biasa aja. 1 tuh bilangan ganjil, 2 bilangan genap, 3 bilangan ganjil. Nah, di sini jadi yang pertama itu dinamakan permutasi genap, yang kedua permutasi ganjil, ketiga permutasi ganjil, sampai seterusnya. Paham ya membedakan permutasi ganjil dan permutasi genap? Bisa dipahami? Paham. Bisa, Bu. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita perhatikan matriks yang ada di ini, matriks N kali N. Matriks N kali N maksudnya apa? Berarti kan matriks bujur sangkar lah, berukuran barisnya ada N, kolomnya ada N. Nah, berarti kan di ini A11 maksudnya matriks baris 1 kolom 1, ini matriks baris 1 kolom 2. Dan seterusnya sampai matriks baris 1 kolom N. Terus ini matriks baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, dan seterusnya baris 2 kolom N. Dan seterusnya lah. Nah, lalu di sini ada lagi hasil kali elementer A. A ini adalah nama matriksnya, matriks A. Oke. Hasil kali elementer A adalah setiap hasil kali n entry A. Sedangkan 2 diantaranya tidak boleh berasal dari baris yang sama atau dari kolom yang sama. Oke, ini ketika matriksnya itu berukuran n kali n, maka perkaliannya itu juga ada n entry dari A tadi. Entry itu yang ini A11, A12. Entry itu adalah elemen dari matriks. Nah, lalu tapi perkaliannya itu 2 diantaranya tidak boleh berasal dari baris yang sama ataupun kolom yang sama. Nah, kita ke contoh 5. Di contoh 5, tentukan semua hasil kali elementer dari matriks berikut. Nah, di situ ada matriks. Ini yang pertama berukuran berapa nih dulu nih?
2 2 kali kali 2. 2. Kali 2. 2 kali 2. Berarti karena 2 kali 2, berarti ada hasil kali, kan ini ukurnya 2 kali 2, berarti hasil kali elementer dari matriks ini adalah hasil kali 2 entry A, 2 entry matriks itu. Jadi 2 entry aja yang dikalikan karena ukurannya 2 kali 2. Nah, tapi tadi perkalian 2 buah entry itu tadi tidak boleh dari baris yang sama ataupun kolom yang sama. Nah, lalu kita lihat lagi. Nah, oke, tadi perkalian 2 entry dari matriks itu, tapi tidak boleh di baris yang sama ataupun kolom yang sama. Nih, karena setiap hasil kali elementer mempunyai 2 faktor, tadi kan 2 entry aja yang dikalikan, dan setiap faktor berasal dari baris yang berbeda, maka hasil kali elementer dapat dituliskan dalam bentuk A1 strip itu maksudnya titik-titik diisi apa kayak gitu. A2 strip A1. Nah, maksudnya ini baris 1, ini 1 itu baris 1, 2 itu baris 2. Nah, di mana titik kosong menyatakan nomor kolom. Kan kolom itu kan nulis A11 artinya baris 1 kolom 1 gitu loh. Nah, ini masih dikosongi untuk kolomnya. Terus, karena tidak terdapat 2 faktor dalam hasil kali tersebut berasal dari kolom yang sama, maka kolomnya tuh harus 1 dan 2 atau 2 dan 1. Nah, jadi hasil kali elementernya hanyalah A11 A22 dan A12 A21. Nah, hasil kali elementer itu kan tadi karena dia matriks 2 kali 2 berarti perkalian 2 entry. Tapi tadi kada boleh dari baris yang sama ataupun kolom yang sama. Jadi ketika kita sudah ngambil A11, nah hendak mengalihkan kemana? Kada mungkinlah kita mengalihkan ke A12. Kenapa kada boleh? Karena ini ada di baris yang sama. Iyalah. Ibu. Ketika ini kada mungkin juga kita mengalihkan ke A21. Kenapa? Karena kada boleh berasal dari kolom yang sama. Kolom sama. Jadi ketika mengalihkan A11 pasti mengalihkannya ke A22. 22. Nah, selanjutnya ketika kita mau mengalihkan A12, ini mengalihkan A12 yang ini, mengalihkan A12, kan kada mungkin kita mengalihkan ke A11 karena di baris yang sama, kada mungkin juga ke A22 karena di kolom yang sama, pasti mengalihkannya ke A21. Makanya di dalam ini A12 itu dikalikan dengan A21. Bisa dipahami ya? Yang contoh 5 yang pertama ini dulu. Bisa, Bu. Nah, selanjutnya kita ke ini. Ini matriks berukuran 3 kali 3. 3. ya, berarti karena dia ukurannya 3 kali 3, berarti ada 3 entry yang dikalikan. Ini kan kalau n kali n ada n entry. Berarti karena 3 kali 3 berarti ada 3 entry yang dikalikan. Nah, selanjutnya ada 3 entry, gimana cara mengalikannya? Nah, setiap hasil kali elementer ini punya 3 faktor, tadi 3 entry yang dikalikan. Lalu masing-masing berasal dari baris yang berbeda. Jadi bisa kita tuliskan nih, A1, A2, A3. Kolomnya masih kosong, kolom berapa masih dikosongi. Baris A1 maksudnya baris 1 kolomnya masih dikosongi, A2 masih titik-titik kolomnya, dan A3 juga gitu. Nah, lalu karena tidak terdapat 2 faktor dari dalam hasil kali tersebut berasal dari kolom yang sama,
karena tadi tidak boleh berasal dari kolom yang sama, maka nomor kolom tidak boleh terjadi pengulangan. Sebagai konsekuensinya, maka nomor kolom tersebut harus membentuk permutasi himpunan 1, 2, 3 tadi. Permutasi, ingat permutasi yang ada di contoh 1. Masih ingat? Yang di contoh 4 juga tadi? Nah, permutasi 1, 2, 3 tadi kan ada 6, iyalah. Permutasi dari himpunan bilangan 1, 2, 3 ada 6 buting tadi loh di contoh 1. Nah, Tinggi, Bu. didapat dari 3 faktorial tadi. Nah, permutasi itu untuk mengisi kolom yang kosong di sini. Kan ini masih A1 titik, A2 titik, A3 titik. Nah, untuk mengisi kolom itu dari permutasi. Nih, kita lihat permutasinya di sini 1, 2, 3. Terus kita fokus ke kolomnya. Di sini 1, 3, 2. Di sini 2, 1, 3, 2, 3, 1, terus 3, 1, 2, 3, 2, 1. Nah, ini tadi adalah permutasi yang kita dapatkan di contoh nomor 1. Oke, ini kan barisnya sudah sama semua nih, baris 1, baris 2, baris 3. Angka yang barisnya sama, ada 1, 2, 3, semuanya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kita tinggal mengisi yang kolomnya. Tapi tadi kolomnya tidak boleh terulang, ada boleh kolom yang sama, makanya kita menggunakan permutasi yang didapat dari contoh 1 tadi. Jadi, untuk contoh 5 ini banyak hasil kali elementernya. Oke, hasil kali elementernya adalah A11, A22, A33, terus A11, A23, A32, seperti itu. Kalau kita coba lihatlah, di sini misalnya A11 dikalikan kemana, kan kadang mungkin dikalikan ke sini karena di baris yang sama, terus kadang mungkin dikalikan ke sini karena di kolom yang sama. Pasti A11 itu dikalikan dengan A22, dikalikan dengan A33. Seperti itu loh. Nah, makanya itu tadi itu untuk yang pertama tadi, hasil kali elementer pertama yang A11 kali A22 kali A33 dan seterusnya sampai ada 6 buah hasil kali elementer karena didapat dari 6 permutasi yang berbeda tadi. Bisa dipahami kah sampai ini? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Sampai mendapatkan 6 buah hasil kali elementer di contoh 5. Bisa dipahami lah? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Yang lain gimana? Ya, Bu. Bisa? Ada yang mau ditanyakan dulu atau kita Insya Allah. Kita lanjutkan lah. Lanjut. Ibu. Oke. Lanjut. Nah, lanjut setelah itu seperti yang ditunjukkan oleh contoh ini, matriks A yang berukuran n kali n mempunyai n faktorial hasil kali elementer. Kenapa dia punya n faktorial hasil kali elementer? Karena tadi kolomnya tadi kan mengikuti banyaknya permutasi. Tadi kan rumus permutasi n faktorial. Maka pasti banyaknya hasil kali elementernya juga n faktorial, seperti itu. Nah, hasil kali elementer itu adalah hasil kali yang berbentuk A1J1, A2J2, dan ANJN, di mana J1, J2, dan JN adalah permutasi himpunan 1, 2, sampai N. Oke, ini bentuk umumnya saja.
Nah, sekarang yang penting adalah ada lagi hasil kali elementer bertanda A. Nah, di sini ada kata tambahnya, yaitu ada kata bertanda. Kalau yang di atas hanya hasil kali elementer, sekarang ada lagi kata bertanda. Apa itu bertanda? Hasil kali elementer bertanda A. Nah, untuk menentukan tanda, di sini maksud tanda itu adalah tandanya itu positif atau negatif. Nah, untuk menentukan positif atau negatif, jika permutasinya genap, maka tandanya adalah positif. Jika permutasinya ganjil, maka tandanya adalah negatif. Oke? Jadi ini masih berkaitan dengan permutasi ganjil genap tadi. Jadi berkaitan dengan permutasi di awal, lalu hasil kali elementer, lalu berkaitan dengan permutasi ganjil genap. Nah, supaya lebih paham mengenai hasil kali elementer bertanda ini, kita ke contoh 6. Kita lihat contoh 6. Oke. Daftarkanlah semua hasil kali elementer bertanda dari matriks-matriks berikut. Oke, yang pertama, hasil kali elementer. Oke, ini masih berkaitan dengan contoh yang di atasnya. 5. Nah, di contoh 5 tadi kita lihat bahwa untuk yang 2 kali 2, untuk matriks berukuran 2 kali 2, tadi banyaknya hasil kali ada 2 loh. 2 itu yakni A11 kali A22 dan A11 kali A21. Terus untuk matriks 3 kali 3, banyaknya hasil kali elementernya dan mengikuti banyaknya permutasi tadi. Nah, di contoh 6 kita lihat, di contoh 6 tadi kan untuk matriks pertama berarti 2 kali 2 ini hasil kali elementernya tadi ada 2 buah, ini kan di contoh 5 sudah kita bahas. Nah, permutasi terasosiasinya maksudnya apa nih? 1 2 2 1 didapat dari nomor kolomnya. Ini kolom 1 dan kolom 2, kolom 1. Jelas suara Ibu? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, ini kan dari dapat permutasinya tadi. Permutasi maksudnya yang kolomnya itu. Terus tentukan ganjil atau genap. Menentukan ganjil genap tadi di seperti contoh 4. Permutasinya ganjil atau genap. Di sini 1, 2. Berarti banyaknya inversnya ada berapa? 2. Banyaknya inverse. 1. 2, Bu. 2. Banyaknya inversnya ada. Inverse tadi masih ingat inverse-nya permutasi. Tidak ada inverse-nya, Bu. Iya. Nol. Tidak ada inverse-nya. Karena satu lebih kecil. Lebih kecil dari 2. tidak ada inverse-nya atau inverse-nya ada 0. 0 itu termasuk ganjil Genap. genap. Selanjutnya yang kedua 21. Nah, 21 itu banyaknya inverse-nya ada berapa? Banyaknya inverse-nya ada 1. 1. Termasuk ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil. Nah, di sini makanya ganjil. Nah, kita perhatikan ketika permutasinya itu genap, maka dia lambangnya itu tandanya adalah positif. Lalu ketika ganjil, maka lambang itu adalah negatif.
Bisa dipahami? Positif negatifnya ini Bisa, Bu. dari mana? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Permutasi maka positif, permutasi ganjil maka negatif tandanya. Bisa dipahami? Insya Allah. Bisa, Bu. Bisa, Ya, Bu. Bu. Selanjutnya di contoh 6 yang kedua ini. Hasil kali elementer kita dapatkan tadi kan hasil di elementer yang ini, yang ada 6 buah ini didapat dari yang atas tadi. Ini ada 6 hasil kali elementer tadi kan. Oke. Nah, didapat ada 6 hasil kali elementer, lalu permutasi terasosiasinya itu didapat dari nomor kolomnya nih. Nomor kolom ini kan 1, 2, 3. Berarti permutasinya 1, 2, 3. Bisa dipahami lah permutasi terasosiasi ini? Bisa dipahami? Bu. Selanjutnya untuk menentukan ganjil genap, kita lihat aja di contoh 4 tadi. Kita sudah melihat di contoh 4 tadi, sudah lihat contoh mengenai ganjil genap. Adalah di contoh 4 permutasinya ini, inverse ini, dan sudah kita klasifikasikan tadi ganjil genapnya lah di contoh 4 tadi. Selanjutnya, karena kita sudah menentukan tadi ganjil genapnya, nah sekarang kita menentukan tanda aja lagi. Genap dia positif, ketika ganjil dia negatif. Makanya seperti ini. Genap positif, ganjil negatif, ganjil negatif, genap positif, ganjil negatif. Nah, didapat hasil kali elementer bertandanya. Ada yang positif, ada yang negatif. Apakah bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami kah? Bisa, Bu. Ini hasil kali elementer bertanda. Bisa, Bu. Jadi Bisa, Bu. Ya, Bu. kaitannya tadi dari permutasi, dari kali elementer, genap atau ganjil, baru bisa mendapatkan hasil kali elementer bertanda. Nah, selanjutnya apa sih sepanjang ini sudah kita bicara permutasi, hasil kali elementer, terus ganjil genap, apa sebenarnya tujuannya? Nah, tujuannya itu ke definisi yang ini. Misalkan A adalah matriks kuadrat atau matriks bujur sangkar atau matriks berukuran n kali n, sama aja lah. Fungsi determinan dinyatakan oleh det, lambangnya itu det, dan kita definisikan det A sebagai jumlah semua hasil kali elementer bertanda dari A. Jumlah det A kita namakan determinan A. Jadi intinya itu adalah determinan A itu adalah jumlah semua hasil kali elementer bertanda. Mohon maaf terputus internetnya. Kita lanjutkan. Nah, determinan itu adalah jumlah semua hasil kali elementer bertanda. Tadi kita sudah dapat elementer bertanda. Nah, dengan melihat ke contoh 6, kita dapatkan berarti determinan dari matriks berordo 2 kali 2, yang anggota-anggotanya itu adalah A11, A12, A21, dan A22, kita jumlahkan matriks hasil, kita jumlahkan hasil kali elementer bertandanya ini. Kita jumlahkan yang ini. Nah, ketika dijumlahkan, maka hasilnya adalah A11, A22 dikurang A12, A21. Begitu pula dengan matriks berordo 3 kali 3.
kita jumlahkan juga hasil kali elementernya ini yang ada 6 buah ini. Hasil kali elementer bertandanya kita jumlahkan, didapatkan ini A11, A22, A33 tambah dan seterusnya hingga dikurang A11, A23, A32. Nah, inilah asal mula determinan itu. Kenapa sih? Tadi kenapa sih untuk matriks berukuran 2x2, tadi kan matriks AB, CD, kenapa sih determinannya ini adalah AD kurang BC? Nah, ini kalau kita ini kan ini beda penamaan entry-nya aja, ini sebenarnya sama aja loh. Misalnya ini A B C D, berarti kan A kali B kurang A kali D kurang B kali C, sama aja loh sebenarnya yang ini. Iyalah. Ibu. Jadi mulai kenapa gerang jadi matriks 2x2 itu yang BC. Sudah paham? Dapat di mana rumus AD kurang BC itu? Karena determinan tadi itu adalah jumlah semua hasil kali elementer bertanda. Itu intinya jumlah semua hasil kali elementer bertanda. Itulah kenapa rumus determinan adalah AD kurang BC. Pernahkah terpikir sebelumnya didapat di mana sebenarnya AD kurang BC ini? Pernah terpikir sebelumnya? Tidak pernah, Bu. Kali silang. Ya, kali silang. Nah, untuk memudahkan dalam mengingat, makanya di sini ada gambar 2.2. Dikali silang. Ini kan A11, A22 dikalikan ke bawah, artinya itu berlambang, dikalikan ke kanan, maksudnya itu artinya dengan yang positif tandanya, terus yang dikalikan ke kiri itu negatif tandanya. Nah, begitu juga dengan tadi yang sudah dijelaskan Yudi di awal, tadi gimana, jadi misalnya matriksnya itu 3x3, nih matriksnya itu 3x3, jari Yudi tambahi aja kolom 2 buting di higanya. Ya ini kan kolom 1 dan kolom 2. Kolom 1 dan kolom 2 ini kita tambahkan di samping kanannya. Itu loh. Habis itu hanyar dikalikan. Nah, bila merengnya itu ke kanan berarti positif. Bila merengnya itu ke kiri berarti dia negatif tandanya. Nah, ini dinamakan dengan metode Sarus. Bujur, Bu. Intinya tuh metode Sarus lah. Yang dikali ke samping itu. Nah, metode Sarus ini untuk memudahkan dalam, kan daripada kita mengingat ini rumus yang sepanjangan ini, A11, A22, A33 tambah, daripada mengingat semua itu tuh, untuk memudahkan dalam menghitung, dalam mengingat, gunakan metode Sarus ini dengan mengalihkan kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif, lalu jumlahkan semua hasilnya. Nah, contohnya, nih contoh 8. Contoh 8, hitung determinan dari matriks A. Tadi kan berarti dihitung 3 kali negatif 2, ya 3 kali negatif 2 dikurang 1 kali 4.
1 kali 4. Gitu juga yang ini. Nah, yang ini untuk menghitung yang determinan matriks B berarti ini 1 kali 5 1 dikali 5. hasilnya 45. Terus 2 kali 6 kali 7 84. 12 kali 7 84. Terus 3 kali negatif 4 kali negatif 8 96. Lalu ke kiri lagi, ke kiri Kurang kali 5 kali 7 105, tapi karena dia ke kiri pasti 105. terus 1 6 negatif 8 kurang loh, kurang negatif 8 negatif 8. terus kurang lagi, kurang 2 kali negatif 4 kali 9 negatif 72. Nanti dihitung aja hasilnya menjadi 240 didapatnya. Nah, bisa dipahami ya. Jadi sepanjang itu tadi menghitung determinan. Jadi dari gimana menentukan determinan tadi, sebenarnya mendapatkan rumusnya itu dapat dari mana? Yang pertama kita tadi belajar permutasi, terus belajar inverse, belajar permutasi ganjil atau genap, lalu hasil kali elementer, lalu hasil kali elementer bertanda. Sehingga tadi didapatkan determinan dari suatu matriks itu adalah jumlah semua hasil kali elementer bertanda. Nah, lalu kita baca yang di bawahnya. Nah, peringatan. Perlu ditekankan bahwa metode yang digambarkan di gambar 2.2 yang metode Sarus tadi itu tidak berlaku untuk determinan matriks 4x4 atau matriks yang lebih tinggi. Oke, sudah terjawab ya Yudi ya. Tadi untuk yang itu tadi tidak boleh untuk matriks 4x4 kada boleh ditambah 3 kolom di sampingnya kada boleh. Matriks metode itu tadi hanya berlaku untuk 3x3. Untuk 3 kali 3. 4 kali 4 dan seterusnya 5 kali 5, 6 kali 6 itu nanti ada lagi caranya. Bagaimana cara menentukan determinannya? Karena ketika kita kalau matriks 4 kali 4 kan berarti hasil kali elementernya ada 24 karena dari 4 faktorial. Nah, itu nanti akan banyak sekali hasil kali elementer bertandanya. Itu akan, kalau kita gunakan rumus ini, bentar. Ini kan ketika hanya ada 3 kali 3 nih, 3 kali 3 loh matriksnya, ini aja sudah ada 6 buting loh hasil kali elementernya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buting hasil kali elementernya. Nah, bayangkan ya amun 4 kali 4 faktorial kan tadi 24. Berarti ada 24 buting lah yang dikalikan kayak ini. Nah, jadi menghitung 4 kali 4 nanti ada lagi caranya. 4 kali 4, 5 kali 5 dan seterusnya itu nanti ada kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Belum sampai situ. Nah, terus lambang determinan juga bisa dituliskan seperti ini. Det matriksnya dengan kurungnya kurung siku atau kurungnya tuh kurung yang garis lurus aja. Nah, itu kalau ditanyakan kayak ini, nah, itu artinya determinannya atau dihitung. Ini contohnya. Hitung ini jar. Pertanyaannya ini aja, hitunglah ini. Apa nih maksudnya? Oh, garis lurus. Oh, berarti determinan. Jadi hitung determinannya. Jadi jangan bingung lah misalnya ada di soal, ada yang det ini, ada yang garis lurus aja kan ada tulisan det-nya. Artinya hitung determinan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah,
itu tadi pembelajaran kita mengenai fungsi determinan. Ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran kita di awal sampai akhir ini? Tes. Nah, ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran kita di awal sampai di akhir? Sudah Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah paham, Bu. Insya Allah paham, boy. Alhamdulillah. Yang lain gimana? Ayo Norman. Kenapa gerang jadi Norman terus? Keluar masuk Bu Ai. Andi minta oleh-oleh Bu tadi. Oh, hendak oleh-oleh lagi kah? Nah, Yudip ya Bu minta tadi. Andi di buta gitaris dari tadi Bu. Bisa nyalahkan orang yang minta tadi pengelolaan siapa? Bentar. Betulan ada oleh-oleh nggak Bu? Astaga, kenapa? Oleh-oleh hendak ada nih. Adalah kayak inilah negosiasi benar. Sukarela aja Bu. Maksud sukarela tuh apa? Apalagi oleh-olehnya. Alhamdulillah. Ya, Kita oleh-oleh. Semakin banyak latihan semakin banyak kan Bu ilmu Bu. Oke, ada oleh-oleh nanti Ibu ketik di Google Classroom aja lah. Soalnya soal yang ada Iya, Bu. itu, tapi ada semuanya, beberapa aja. Iya Bu. Oke, nanti Iya, Bu. Kenapa bukan ada semuanya? Siap Bu. Mainlah. yang di jangan serakah. ada semuanya. Kalau anak menjawab semuanya kada apa-apa. Oke, misalnya jadi Iya, Bu. itu aja, tapi anak menjawab sampai habis ya kada apa-apa latihan. Tapi yang dikumpul hanya yang Ibu kasihkan oleh-oleh, misalnya anak menjawab semuanya kada apa-apa. Nanti Ibu kasihkan di Google Classroom. Oke. Iya, Bu. Iya, Bu. Apa namanya lah? Unik benar kelas ini nih, meminta oleh-oleh. Kami perlu banyak ilmu Bu. Apalagi Bu, oleh-olehnya makanan Bu Ai. Begini Ai. Apa namanya lah? Biasanya Indah diberi tugas, ini malah minta tugas lah. Oke. Sudah lewat nih waktunya. Iya, sudah lewat. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Gimana Yudi, masih kada berasa nggak kuliahnya? Bu, belum tadi cepat-cepat dulu mandi Bu ada. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Sebelum mengakhiri, Baca doa. Marilah foto bersama. Norman foto dulu. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, dan foto bersama. Oke, siap. Siap ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas kehadiran kalian. Sampai ketemu insya Allah Jumat depan. Kalau kayak gini Bang, kalau misalnya Iya, Ibu Bu. bagikan PDF-nya lalu dibacai berdahulu, aku nah. Jadi karena Oke, jalan Bu. kayak itu Bisa Bu, Bisa benar. ada apa lo? Kalau Oke, Bu. kan anak belajar aljabar matematik itu pas jam kuliah Ada apa-apa Bu. baca berdahulu kalau kayak itu. Kalau diskusi Bu lawan yang